Assalamualaikum dan selamat datang di channel kami. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten Islami terbaru dari kami. Hari ini kita akan membahas 100 fakta mengejutkan tentang Al-Quran yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Bersiaplah untuk terpesona dengan keajaiban kitab suci yang luar biasa ini, karena setiap fakta yang akan kita bahas akan membuka mata hati kita tentang betapa sempurnanya firman Allah yang telah diturunkan kepada umat manusia. Fakta pertama yang benar-benar menakjubkan adalah Al-Quran diturunkan selama periode 23 tahun, dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun hingga beliau wafat di usia 63 tahun. Periode penurunan ini dibagi menjadi dua fase utama yang sangat berbeda karakteristiknya, yaitu periode Makkah selama 13 tahun yang lebih fokus pada pembentukan akidah dan tauhid, sementara periode Madinah selama 10 tahun lebih banyak membahas tentang hukum-hukum syariat, tata negara, dan kehidupan sosial masyarakat. Yang mengagumkan adalah meskipun diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu yang panjang dan dalam situasi yang berbeda-beda, Al-Quran tetap memiliki konsistensi dan keharmonisan yang sempurna tanpa ada kontradiksi sedikit pun di dalamnya. Fakta kedua yang akan membuat Anda tercengang adalah Al-Quran terdiri dari 114 surat dengan total 6.236 ayat menurut hitungan yang paling umum digunakan. Namun yang menarik adalah jumlah ini dapat sedikit berbeda tergantung pada metode penghitungan yang digunakan oleh berbagai mazhab dan ulama. Misalnya menurut hitungan Kufah ada 6.236 ayat, menurut Basrah ada 6.204 ayat, sedangkan menurut hitungan Syam ada 6.226 ayat. Perbedaan ini terjadi karena cara yang berbeda dalam menghitung ayat-ayat tertentu, namun tidak mempengaruhi isi dan makna Al-Quran secara keseluruhan. Fakta ketiga yang benar-benar memukau adalah surat terpanjang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dengan 286 ayat yang membahas berbagai aspek kehidupan mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga kisah-kisah umat terdahulu. Surat ini dinamakan Al-Baqarah yang artinya sapi betina karena mengandung kisah tentang Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Sementara itu, surat terpendek adalah surat Al-Kautsar yang hanya memiliki 3 ayat namun mengandung makna yang sangat mendalam tentang karunia Allah yang berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW berupa telaga Al-Kautsar di surga yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Fakta keempat yang akan mengagumkan Anda adalah Al-Quran mengandung sekitar 300.000 huruf dan 77.000 kata yang tersusun dalam komposisi yang sangat indah dan penuh makna. Yang lebih menakjubkan lagi adalah para ulama telah menghitung bahwa dalam Al-Quran terdapat 300.023 huruf, dan setiap huruf memiliki nilai dan kedudukan yang sangat penting. Tidak ada satupun huruf yang sia-sia atau tidak memiliki makna, bahkan perubahan satu huruf saja dapat mengubah makna secara signifikan. Inilah bukti kemukjizatan Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh karya sastra manapun di dunia ini. Fakta kelima yang sangat mengagumkan dan menjadi bukti keaslian Al-Quran adalah bahwa kitab suci ini tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun sejak diturunkan 14 abad yang lalu. Allah telah menjamin dalam surat Al-Hijr ayat 9 bahwa Dia sendiri yang akan memelihara Al-Quran dari segala bentuk perubahan dan pemalsuan. Hal ini sangat berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya yang telah mengalami berbagai revisi, tambahan, pengurangan, dan perubahan sepanjang sejarah. Mushaf Al-Quran yang ada di Madinah sama persis dengan mushaf yang ada di Jakarta, London, atau kota manapun di dunia ini, tidak ada perbedaan bahkan dalam satu huruf sekalipun. Fakta keenam yang benar-benar luar biasa adalah Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dihafal secara lengkap oleh jutaan orang di seluruh dunia dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tradisi menghafal Al-Quran atau yang disebut tahfidz telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan hingga saat ini tanpa pernah terputus. Para hufadz atau penghafal Al-Quran ini tersebar di seluruh penjuru dunia dan mereka menjadi penjaga hidup Al-Quran yang memastikan keaslian kitab suci ini tetap terjaga sepanjang masa. Bahkan anak-anak yang belum bisa membaca pun bisa menghafal Al-Quran dengan sempurna. Ini adalah mukjizat yang tidak ada bandingannya. Fakta ketujuh yang sangat menarik adalah huruf pertama yang diturunkan dalam Al-Quran adalah huruf alif pada kata Iqra dalam surat Al-Alaq ayat pertama. Kata Iqra yang berarti bacalah ini menjadi perintah pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dan ini sangat signifikan karena menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan literasi dalam Islam. Perintah untuk membaca ini tidak hanya terbatas pada membaca Al-Quran saja, tetapi juga membaca alam semesta, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, dan membaca berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Fakta kedelapan yang akan membuat Anda takjub adalah Al-Quran menyebutkan nama Allah sebagai Rabb, Ilah, dan dengan nama Allah itu sendiri sebanyak 2.699 kali. Angka ini bukan kebetulan, tetapi memiliki hikmah yang mendalam yang menunjukkan bahwa setiap aspek dalam Al-Quran selalu merujuk dan mengingat Allah sebagai sumber segala kebenaran dan kehidupan.
Yang menarik adalah jika kita menggunakan rumus matematika sederhana, angka 2699 jika digitnya dijumlahkan 2699 sama dengan 26, dan 26 sama dengan 8, dan angka 8 dalam tradisi Islam melambangkan keabadian dan kesempurnaan, yang menggambarkan sifat Allah yang maha kekal dan maha sempurna. Fakta ke-9 yang benar-benar menakjubkan dan membuat para ilmuwan modern tercengang adalah Al-Quran mengandung banyak mukjizat ilmiah yang baru ditemukan oleh sains modern berabad-abad kemudian. Misalnya, Al-Quran telah menyebutkan tentang siklus air dalam surat An-Nur ayat 43, tentang perkembangan janin dalam kandungan yang dijelaskan secara detail dalam surat Al-Mu'minun ayat Desember 14, tentang struktur alam semesta yang mengembang dalam surat Az-Zariyat ayat 47, tentang gerakan gunung-gunung dalam surat An-Naml ayat 88, dan masih banyak lagi penemuan ilmiah lainnya yang ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran berasal dari Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Fakta ke-10 yang sangat menarik untuk direnungkan adalah dalam Al-Quran terdapat 4 surat yang dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah yang merupakan pembuka Al-Quran, surat Al-An'am yang membahas tentang keesaan Allah dan bantahan terhadap syirik, surat Al-Kahfi yang mengandung kisah-kisah penuh hikmah, dan surat Saba yang menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu. Keempat surat ini memiliki kesamaan tema yaitu pujian dan syukur kepada Allah, namun dengan konteks dan pembahasan yang berbeda-beda. Kalimat Alhamdulillahirabbil alamin sendiri merupakan ungkapan rasa syukur yang paling sempurna kepada Allah yang mencakup segala aspek kehidupan di alam semesta ini. Fakta ke-11 yang sangat istimewa adalah surat Al-Fatihah dijuluki dengan berbagai nama indah seperti Ummul Kitab atau Induk Al-Quran, As-Sabul Matsani atau 7 yang berulang-ulang, As-Syafiyah atau yang menyembuhkan, dan masih banyak nama lainnya. Surat ini dinamakan Induk Al-Quran karena mengandung intisari dari seluruh isi Al-Quran yang meliputi tauhid, ibadah, permohonan petunjuk, dan doa. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat dan merupakan surat yang paling sering dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. Para ulama mengatakan bahwa siapa yang memahami surat Al-Fatihah dengan baik, maka dia akan memahami seluruh isi Al-Quran. Fakta ke-12 yang sangat menarik untuk dipelajari adalah Al-Quran menyebutkan nama Nabi Musa sebanyak 136 kali, lebih banyak dibandingkan nama Nabi lainnya termasuk Nabi Muhammad SAW yang disebutkan 4 kali dengan nama Muhammad dan 1 kali dengan nama Ahmad. Penyebutan nama Nabi Musa yang begitu sering ini menunjukkan pentingnya kisah dan perjuangan beliau dalam sejarah umat manusia, terutama dalam menghadapi kezaliman Fir'aun dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Kisah Nabi Musa juga mengandung banyak pelajaran tentang kepemimpinan, kesabaran, ketaatan kepada Allah, dan perjuangan menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang zalim. Fakta ke-13 yang menunjukkan keseimbangan sempurna dalam Al-Quran adalah kata dunia yang berarti dunia disebutkan sebanyak 115 kali, dan yang mengagumkan adalah kata akhirah juga disebutkan persis 115 kali. Keseimbangan numerik yang sempurna ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, tidak boleh hanya fokus pada salah satu saja. Manusia diperintahkan untuk bekerja keras di dunia namun tidak boleh melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Demikian juga sebaliknya, dalam beribadah untuk akhirat, manusia tidak boleh mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab di dunia. Fakta ke-14 yang sangat inspiratif adalah Al-Quran mengandung kisah tentang 25 nabi dan rasul yang disebutkan secara eksplisit dengan nama mereka, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Setiap kisah nabi memiliki keunikan dan pelajaran tersendiri yang dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya dari Nabi Ibrahim kita belajar tentang ketaatan dan pengorbanan, dari Nabi Yusuf kita belajar tentang kesabaran dan memaafkan, dari Nabi Ayub kita belajar tentang ketabahan dalam menghadapi cobaan, dan dari Nabi Muhammad kita belajar tentang akhlak yang mulia. Para nabi ini menjadi teladan bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan yang beriman dan bertakwa. Fakta ke-15 yang menunjukkan keajaiban ilmiah Al-Quran adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan fenomena alam dengan detail yang sangat akurat dan sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Misalnya Al-Quran menyebutkan lebah betina yang membuat madu dalam surat An-Nahl, semut betina yang berkomunikasi dalam surat An-Naml, laba-laba betina yang membuat sarang dalam surat Al-Ankabut, dan masih banyak makhluk lain. Yang menakjubkan adalah Al-Quran selalu menggunakan kata ganti betina untuk hewan-hewan ini. Padahal pada zaman turunnya Al-Quran, manusia belum mengetahui bahwa yang melakukan aktivitas tersebut adalah hewan betina. Baru kemudian ilmu pengetahuan modern membuktikan kebenaran Al-Quran. Fakta ke-16 yang sangat istimewa dalam dunia Islam adalah surat Yasin dijuluki sebagai kalbul Quran atau jantung Al-Quran karena kandungan spiritual dan makna yang sangat mendalam tentang keimanan, kematian, kebangkitan, dan kehidupan akhirat. Surat ini terdiri dari 83 ayat yang tersusun dengan sangat indah dan mengharukan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa yang membaca surat Yasin,
maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Surat Yasin juga sering dibaca untuk orang yang sedang sakaratul maut karena dapat memudahkan keluarnya ruh dari jasad, dan juga sering dibaca dalam berbagai acara keagamaan karena keberkahan yang terkandung di dalamnya. Fakta ke-17 yang menunjukkan keindahan sastra Al-Quran adalah kitab suci ini menggunakan berbagai gaya bahasa yang sangat beragam dan indah seperti narasi untuk menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, dialog untuk menggambarkan percakapan antara berbagai tokoh, perumpamaan untuk memberikan pemahaman yang mudah tentang konsep-konsep abstrak, dan gaya puisi yang sangat indah untuk menyentuh hati pembaca. Keragaman gaya bahasa ini membuat Al-Quran tidak hanya mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, tetapi juga sangat indah untuk didengar dan dihayati. Para ahli sastra Arab mengakui bahwa gaya bahasa Al-Quran tidak dapat ditiru oleh siapapun, dan ini menjadi salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa dan sastra. Fakta ke-18 yang misterius dan menarik untuk dipelajari adalah terdapat 29 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf muqatta'ah atau huruf-huruf terpisah seperti Alif Lam Mim, Yasin, Hamim, Nun, dan lainnya. Para ulama sepakat bahwa huruf-huruf ini memiliki makna dan hikmah yang mendalam, namun mereka berbeda pendapat tentang tafsir yang pasti. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf ini adalah nama-nama Al-Quran, ada yang mengatakan sebagai sumpah Allah, ada yang menafsirkan sebagai pembuka untuk menarik perhatian, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah rahasia Allah yang hanya diketahui olehnya. Yang pasti, keberadaan huruf-huruf muqatta'ah ini menambah keistimewaan dan kemisteriusan Al-Quran. Fakta ke-19 yang menunjukkan keseimbangan kosmis dalam Al-Quran adalah kata malaikat dan syaitan disebutkan dengan frekuensi yang hampir berimbang dalam Al-Quran. Kata malaikat dan derivasinya disebutkan sekitar 88 kali, sementara kata syaitan dan derivasinya disebutkan sekitar 87 kali. Keseimbangan ini menggambarkan realitas kehidupan di mana manusia selalu berada dalam pertarungan antara kebaikan dan keburukan, antara hidayah dan kesesatan. Malaikat selalu mengajak kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah, sementara syaitan selalu menggoda manusia untuk berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Fakta ke-20 yang unik dan menarik adalah surat At-Taubah merupakan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama memberikan beberapa penjelasan tentang hal ini. Di antaranya adalah karena surat At-Taubah merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal sehingga tidak perlu basmalah lagi, atau karena surat At-Taubah berisi tentang peperangan dan ancaman terhadap kaum munafik dan musyrik sehingga tidak pantas dimulai dengan rahmat Allah. Namun meskipun tidak dimulai dengan basmalah, surat At-Taubah tetap memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan surat-surat lainnya dalam Al-Quran. Fakta ke-21 yang sangat membantu dalam ibadah adalah Al-Quran dibagi menjadi 30 juz atau para yang memudahkan dalam pembagian bacaan dan memorisasi. Sistem pembagian ini memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan Al-Quran dalam sebulan dengan membaca 1 juz setiap hari, atau dalam seminggu dengan membaca 4 hingga 5 juz setiap hari. Pembagian juz ini juga memudahkan para imam dalam menentukan bacaan sholat tarawih di bulan Ramadan, di mana setiap malam biasanya dibaca 1 juz sehingga dalam 30 malam Al-Quran dapat diselesaikan. Setiap juz juga dibagi lagi menjadi beberapa his dan rubu'el his untuk memudahkan pembagian yang lebih detail. Fakta ke-22 yang menunjukkan penghargaan Islam terhadap semua profesi adalah Al-Quran menyebutkan berbagai profesi dan keahlian manusia dengan sangat menghargai, seperti pedagang dalam kisah Nabi Syu'aib, petani dalam berbagai ayat tentang pertanian, tukang emas dan perak dalam ayat tentang zakat, pandai besi dalam kisah Nabi Daud, penenun dalam ayat tentang pakaian, dan masih banyak profesi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan profesi. Yang penting adalah pekerjaan tersebut halal dan dilakukan dengan jujur serta amanah. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang halal memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Fakta ke-23 yang menunjukkan luasnya rahmat Allah adalah kata rahmat, Rahman, Rahim dan derivasinya disebutkan sebanyak lebih dari 300 kali dalam Al-Quran. Angka yang sangat besar ini menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya, tidak terbatas hanya kepada orang beriman saja. Bahkan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang kafir berupa rezeki, kesehatan, dan berbagai nikmat dunia, meskipun mereka tidak beriman kepadanya. Namun rahmat Allah yang paling besar adalah rahmat di akhirat yang hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fakta ke-24 yang memberikan pelajaran sejarah yang berharga adalah Al-Quran menyebutkan berbagai bangsa dan kaum terdahulu seperti kaum Ad yang terkenal dengan kekuatan fisik dan arsitekturnya, kaum Samud yang pandai memahat batu, kaum Nuh yang tenggelam karena banjir besar, kaum Lut yang dihancurkan karena perbuatan keji, dan masih banyak kaum lainnya. Kisah-kisah ini bukan hanya sekedar cerita sejarah, tetapi mengandung pelajaran dan peringatan bagi umat manusia tentang akibat dari keingkaran terhadap ajaran Allah dan para rasulnya.
Setiap kaum yang disebutkan memiliki karakteristik dan dosa yang berbeda-beda, namun semuanya berujung pada kehancuran karena tidak mau beriman dan bertaubat. Fakta ke-25 yang sangat agung adalah dalam Al-Quran terdapat ayat yang disebut Ayatul Kursi, yaitu ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah yang dianggap sebagai ayat terbesar dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang agung seperti Al-Hayyu yang berarti yang maha hidup, Al-Qayyum yang berarti yang maha berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya segala yang di langit dan di bumi, siapa yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya, ilmunya meliputi segala sesuatu, kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa yang membaca Ayatul Kursi setelah setiap sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Fakta ke-26 yang sangat praktis untuk kehidupan sehari-hari adalah Al-Quran mengandung sangat banyak doa dan zikir yang dapat diamalkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Ada doa ketika bangun tidur, doa sebelum makan, doa setelah makan, doa ketika bepergian, doa ketika hujan turun, doa ketika melihat bulan baru, doa ketika masuk dan keluar rumah, dan masih banyak doa lainnya. Doa-doa dalam Al-Quran sangat komprehensif dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Para ulama mengatakan bahwa doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran adalah doa-doa yang paling mustajab karena langsung diajarkan oleh Allah. Fakta ke-27 yang menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap kesehatan adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai jenis makanan dan minuman yang halal dan haram dengan penjelasan yang sangat detail. Al-Quran menghalalkan makanan yang thayyib atau baik dan bergizi, sementara mengharamkan makanan yang khabits atau buruk dan berbahaya bagi kesehatan. Misalnya daging babi diharamkan karena mengandung cacing pita yang berbahaya, minuman keras diharamkan karena merusak akal dan kesehatan, bangkai diharamkan karena mengandung bakteri berbahaya, dan lain sebagainya. Pedoman makanan dalam Al-Quran sangat sesuai dengan prinsip-prinsip gizi dan kesehatan modern. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengikuti pedoman makanan Al-Quran memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik. Fakta ke-28 yang menunjukkan keajaiban numerik Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas yang hanya terdiri dari 4 ayat pendek. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW, nilainya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hal ini bukan berarti surat Al-Ikhlas dapat menggantikan membaca seluruh Al-Quran, tetapi menunjukkan keistimewaan surat ini yang mengandung intisari tauhid dan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah adalah Esa, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. 4 ayat ini merangkum seluruh konsep ketuhanan dalam Islam dengan sangat sempurna dan padat. Fakta ke-29 yang menunjukkan keagungan Allah adalah dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata ganti yang berbeda-beda seperti kami, aku, dan dia tergantung pada konteks dan makna yang ingin disampaikan. Ketika Allah berbicara tentang penciptaan dan kekuasaannya yang besar, dia menggunakan kata ganti, kami, untuk menunjukkan keagungan dan kehormatan. Ketika Allah berbicara secara personal dan langsung kepada hambanya, dia menggunakan kata ganti, aku, untuk menunjukkan kedekatan. Ketika Al-Quran menceritakan tentang Allah kepada orang lain, digunakan kata ganti, dia, untuk menunjukkan penghormatan. Variasi penggunaan kata ganti ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab dan kemahiran Al-Quran dalam mengekspresikan makna yang berbeda-beda. Fakta ke-30 yang menunjukkan kedalaman makna Al-Quran adalah dalam kitab suci ini terdapat ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas dan tegas maknanya serta dapat dipahami oleh siapa saja. Dan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang memiliki makna mendalam dan memerlukan penafsiran serta pemahaman yang mendalam. Ayat-ayat muhkamat biasanya berkaitan dengan akidah dasar, hukum-hukum yang jelas, dan ajaran moral yang universal. Sementara ayat-ayat mutasyabihat biasanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, alam gaib, dan hal-hal yang masih menjadi misteri. Kombinasi kedua jenis ayat ini membuat Al-Quran dapat dipahami oleh semua kalangan, namun tetap memiliki kedalaman makna yang tidak terbatas. Fakta ke-31 yang menunjukkan kemukjizatan ilmiah Al-Quran adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai fenomena astronomi seperti orbit matahari dan bulan, rotasi bumi, tahapan-tahapan bulan, bintang-bintang sebagai petunjuk arah, black hole atau lubang hitam, dan ekspansi alam semesta dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Misalnya dalam surat Yasin ayat 40 dijelaskan bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar dalam orbitnya, padahal pada masa turunnya Al-Quran, orang-orang masih percaya bahwa matahari mengelilingi bumi. Contoh lain adalah dalam surat Az-Zariyat ayat 47 yang menyebutkan bahwa alam semesta terus mengembang, dan ini baru ditemukan oleh ilmu astronomi modern pada abad ke-20 melalui teori Big Bang. Fakta ke-32 yang menunjukkan keajaiban matematika Al-Quran adalah kitab suci ini mengandung sistem numerik yang sangat menakjubkan dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Misalnya kata yaum yang artinya hari disebutkan 365 kali sesuai jumlah hari dalam setahun,
Kata syahr yang artinya bulan disebutkan 12 kali sesuai jumlah bulan dalam setahun, kata dunya dan akhirah masing-masing disebutkan 115 kali, kata malaikat dan syaitan masing-masing disebutkan dengan jumlah yang hampir sama, dan masih banyak keseimbangan numerik lainnya. Para peneliti juga menemukan bahwa jika huruf-huruf tertentu dalam surat-surat tertentu dihitung, akan menghasilkan pola matematika yang sangat teratur dan menakjubkan. Fakta ke-33 yang menunjukkan pentingnya kesabaran adalah kata sabar, syabara, dan derivasinya disebutkan lebih dari 100 kali dalam Al-Quran dengan berbagai konteks dan situasi. Ada sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam berjuang di jalan Allah, dan sabar dalam menghadapi gangguan orang-orang yang memusuhi Islam. Al-Quran mengajarkan bahwa kesabaran bukan hanya sekedar menahan diri, tetapi juga tetap optimis, berusaha, dan berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang sabar dijanjikan akan mendapat pertolongan Allah dan balasan yang tidak terhingga di surga. Kisah para nabi dalam Al-Quran penuh dengan contoh kesabaran yang luar biasa, seperti kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi penyakit, kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi fitnah dan penjara, serta kesabaran Nabi Muhammad dalam menghadapi penolakan dan penganiayaan dari kaumnya. Fakta ke-34 yang menunjukkan keajaiban ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai jenis logam seperti emas, perak, tembaga, besi, dan timah beserta karakteristik unik dan kegunaannya dengan sangat akurat. Dalam surat Al-Hadid yang berarti besi, dijelaskan bahwa Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia. Menariknya, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa besi memang tidak terbentuk di bumi, tetapi berasal dari ledakan bintang-bintang di luar angkasa yang kemudian jatuh ke bumi melalui meteorit. Informasi tentang logam-logam ini sangat detail, misalnya emas dan perak disebutkan sebagai perhiasan dan mata uang, besi sebagai alat perang dan pembangunan, tembaga untuk kerajinan, dan semuanya sesuai dengan sifat fisik dan kimia yang ditemukan ilmu metalurgi modern. Fakta ke-35 yang sangat istimewa adalah surat Al-Fatihah memiliki 7 ayat yang disebut sebagai Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang berulang-ulang karena dibaca dalam setiap rakaat sholat. Setiap ayat dalam Al-Fatihah memiliki makna yang sangat mendalam dan mencakup seluruh aspek hubungan manusia dengan Allah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan untuk memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin mengajarkan rasa syukur. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim menegaskan sifat kasih sayang Allah. Ayat keempat Maliki Yaumiddin mengingatkan tentang hari pembalasan. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan ibadah yang ikhlas dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan ayat ke-6 serta ke-7 berisi doa meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Fakta ke-36 yang menunjukkan keindahan metodologi Al-Quran adalah kitab suci ini mengandung banyak perumpamaan atau amsal yang sangat efektif dalam memberikan pemahaman tentang konsep-konsep abstrak menjadi konkret dan mudah dipahami. Misalnya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir berisi 100 biji. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang Allah turunkan dari langit lalu tumbuh tanaman yang subur kemudian menjadi kering dan hancur tertiup angin. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah seperti burung yang jatuh lalu disambar burung pemangsa atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Perumpamaan-perumpamaan ini tidak hanya indah secara bahasa, tetapi juga sangat tepat dalam menggambarkan realitas spiritual dan moral yang ingin disampaikan. Fakta ke-37 yang menunjukkan kemukjizatan medis Al-Quran adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai jenis penyakit dan metode pengobatannya dengan sangat akurat sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran modern. Misalnya Al-Quran menyebutkan madu sebagai obat dalam surat An-Nahl, dan penelitian modern membuktikan bahwa madu memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi yang sangat efektif. Al-Quran juga menyebutkan air Zam-Zam yang memiliki khasiat penyembuhan, dan analisis laboratorium modern menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki komposisi mineral yang unik dan berbeda dari air biasa. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan prinsip-prinsip kebersihan, karantina untuk penyakit menular, dan pentingnya menjaga kesehatan mental melalui zikir dan sholat. Fakta ke-38 yang menunjukkan pentingnya ketakwaan adalah kata takwa, muttaqin, dan derivasinya disebutkan lebih dari 250 kali dalam Al-Quran dengan berbagai konteks yang menunjukkan bahwa takwa adalah tujuan utama dari semua ibadah dan ajaran Islam. Takwa bukan hanya sekedar takut kepada Allah, tetapi merupakan kesadaran total tentang kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa dijanjikan akan mendapat kemudahan dalam segala urusan, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ampunan dosa, dan surga yang penuh kenikmatan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa takwa adalah satu-satunya kriteria kemuliaan manusia di sisi Allah, bukan berdasarkan suku, bangsa, atau status sosial. Fakta ke-39 yang menunjukkan mukjizat prediktif Al-Quran adalah kitab suci ini mengandung banyak prediksi tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan,
dan hampir semuanya telah terbukti kebenarannya sepanjang sejarah. Misalnya dalam surat Ar-Rum dijelaskan bahwa Romawi akan mengalahkan Persia dalam beberapa tahun setelah mereka dikalahkan, dan prediksi ini terbukti benar. Al-Quran juga memprediksi bahwa Islam akan tersebar ke seluruh dunia, Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir, orang-orang munafik akan selalu ada dalam masyarakat Islam, dan masih banyak prediksi lainnya. Yang paling menakjubkan adalah prediksi tentang tanda-tanda kiamat seperti banyaknya fitnah, kemunculan Dajjal, turunnya Isa, dan munculnya Yajuj-Ma'juj yang sebagiannya sudah mulai terlihat di zaman modern ini. Fakta ke-40 yang menunjukkan kesempurnaan sistem Al-Quran adalah dalam kitab suci ini terdapat ayat-ayat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk hubungan sosial, sistem ekonomi yang adil, tata negara yang demokratis, dan sistem hukum yang komprehensif. Dalam bidang sosial, Al-Quran mengatur hubungan suami istri, orang tua dan anak, tetangga, dan masyarakat luas dengan prinsip-prinsip yang sangat adil dan seimbang. Dalam bidang ekonomi, Al-Quran melarang riba, mewajibkan zakat, menganjurkan sedekah, dan mengatur perdagangan yang jujur. Dalam bidang politik, Al-Quran mengajarkan prinsip syura atau musyawarah, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Sistem yang diatur dalam Al-Quran terbukti mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sepanjang sejarah peradaban Islam. Fakta ke-41 yang sangat menakjubkan adalah Al-Quran mengandung informasi tentang kosmologi dan penciptaan alam semesta yang sangat detail dan sesuai dengan teori-teori ilmiah terdepan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu kemudian dipisahkan, dan semua makhluk hidup berasal dari air. Ayat ini menggambarkan teori Big Bang dan asal-usul kehidupan yang baru ditemukan ilmu pengetahuan modern pada abad ke-20. Al-Quran juga menjelaskan bahwa alam semesta terus mengembang dalam surat Az-Zariyat ayat 47, menggunakan kata musiun yang menunjukkan proses ekspansi yang berkelanjutan. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan tentang dimensi-dimensi langit yang berlapis-lapis, lubang hitam yang menghisap segala sesuatu, dan berbagai fenomena kosmik lainnya. Fakta ke-42 yang menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan adalah kata ilmu, alima, yalam, dan derivasinya disebutkan lebih dari 800 kali dalam Al-Quran, menjadikannya salah satu kata yang paling sering disebutkan setelah nama Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dalam segala bidang, bukan hanya ilmu agama tetapi juga ilmu dunia seperti sains, teknologi, kedokteran, dan lain-lain. Al-Quran membedakan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, dan menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, dan ilmu pengetahuan adalah warisan para nabi. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya ketika umat Islam rajin menuntut ilmu dan melakukan penelitian dalam berbagai bidang. Fakta ke-43 yang menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap nutrisi adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai jenis buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan makanan laut beserta kandungan nutrisi dan manfaatnya bagi kesehatan. Misalnya kurma yang disebutkan dalam berbagai ayat mengandung serat, potasium, dan antioksidan yang tinggi. Zaitun dan minyak zaitun yang disebutkan sebagai pohon yang berkah mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Anggur yang disebutkan mengandung resveratrol yang berfungsi sebagai antioksidan. Ikan yang disebutkan sebagai makanan halal dan bergizi mengandung omega 3 yang baik untuk perkembangan otak. Madu yang disebutkan sebagai obat mengandung enzim dan antibiotik alami. Semua informasi nutrisi ini sangat akurat dan sesuai dengan penelitian gizi modern, padahal pada masa turunnya Al-Quran, ilmu nutrisi belum berkembang. Fakta ke-44 yang menunjukkan keajaiban hukum dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah mengandung ayat terpanjang yaitu ayat ke-282 yang membahas tentang hutang piutang dan transaksi bisnis dengan sangat detail dan komprehensif. Ayat ini mengatur tentang pentingnya mencatat transaksi, memakai saksi, memberikan jaminan, dan berbagai aspek hukum perdagangan lainnya. Yang menakjubkan adalah prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam ayat ini masih relevan dan digunakan dalam sistem hukum bisnis modern. Bahkan beberapa klausul dalam kontrak bisnis internasional menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Ayat ini juga mengatur hak-hak perempuan dalam transaksi bisnis dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Fakta ke-45 yang menunjukkan kemukjizatan astronomi Al-Quran adalah kitab suci ini mengandung sistem penanggalan yang sangat akurat berdasarkan perhitungan bulan dan matahari. Kalender Hijriah yang digunakan umat Islam didasarkan pada siklus bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, dan perhitungan ini sangat akurat bahkan menurut standar astronomi modern. Al-Quran juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan bulan dari hilal hingga bulan purnama kemudian kembali mengecil, dan siklus ini digunakan untuk menentukan awal bulan dalam kalender Islam.
Yang menarik adalah Al-Quran juga menyebutkan bahwa matahari dan bulan beredar dalam orbit yang tepat dan tidak akan bertabrakan, sesuai dengan hukum gravitasi dan mekanika langit yang ditemukan ilmu astronomi modern. Fakta ke-46 yang menunjukkan pentingnya keadilan adalah kata adil, qist, mizan, dan derivasinya disebutkan lebih dari 100 kali dalam Al-Quran dengan berbagai konteks yang menunjukkan bahwa keadilan adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam. Al-Quran mengajarkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari keadilan dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, ekonomi, hingga keadilan dalam menghukum penjahat. Keadilan dalam Islam bersifat universal, tidak membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Bahkan Al-Quran memerintahkan untuk berlaku adil terhadap musuh sekalipun, dan melarang kebencian terhadap suatu kaum menghalangi dari berbuat adil. Para khalifah dan pemimpin Islam sepanjang sejarah terkenal karena keadilan mereka yang luar biasa, bahkan terhadap non-Muslim. Fakta ke-47 yang menunjukkan keajaiban hidrologi Al-Quran adalah kitab suci ini mengandung informasi tentang siklus air atau siklus hidrologi yang sangat akurat dan detail. Dalam surat An-Nur ayat 43, Al-Quran menjelaskan proses pembentukan awan, turunnya hujan, dan dampaknya bagi kehidupan di bumi dengan urutan yang sangat tepat sesuai dengan proses meteorologi yang ditemukan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah mengirim angin yang menggerakkan awan, kemudian awan-awan itu bertumpuk-tumpuk, lalu turunlah hujan dari celah-celahnya. Proses penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi dijelaskan dengan bahasa yang indah namun ilmiah. Al-Quran juga menjelaskan tentang berbagai jenis hujan, air tanah, sungai, dan laut beserta manfaatnya bagi kehidupan. Fakta ke-48 yang sangat istimewa adalah dalam Al-Quran terdapat 99 nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna yang disebutkan secara tersebar dalam berbagai surat dan ayat. Setiap nama memiliki makna dan sifat yang unik tentang keagungan, kesempurnaan, dan kemahakuasaan Allah. Misalnya Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih menunjukkan kasih sayang Allah yang luas kepada seluruh makhluk, Ar-Rahim yang berarti Maha Penyayang menunjukkan kasih sayang khusus kepada orang beriman, Al-Malik yang berarti Maharaja menunjukkan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, dan seterusnya. Para ulama mengatakan bahwa memahami dan mengamalkan Asmaul Husna dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Setiap nama Allah juga memiliki fadilah atau keutamaan khusus ketika diamalkan dalam zikir dan doa. Fakta ke-49 yang sangat menakjubkan dalam bidang embriologi adalah Al-Quran mengandung informasi tentang perkembangan janin dalam kandungan yang sangat akurat dan sesuai dengan penemuan embriologi modern. Dalam surat Al-Mukminun ayat Desember 14, dijelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia mulai dari saripati tanah, kemudian nutfah atau sperma, lalu, alaqah atau segumpal darah yang menempel, kemudian mudghah atau segumpal daging, lalu dibentuk tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus daging, dan akhirnya dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Urutan dan istilah yang digunakan sangat sesuai dengan tahapan embriologi yang ditemukan dengan mikroskop modern. Padahal pada masa turunnya Al-Quran, manusia tidak memiliki teknologi untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. Fakta ke-50 yang menunjukkan universalitas cinta dalam Islam adalah kata cinta, hub, mahabbah, dan derivasinya disebutkan lebih dari 80 kali dalam Al-Quran dengan berbagai tingkatan dan objek cinta yang berbeda. Ada cinta kepada Allah yang merupakan cinta tertinggi dan paling suci, cinta kepada Rasulullah sebagai teladan dan pemimpin, cinta kepada keluarga yang didasarkan pada mawaddah dan rahmah, cinta kepada sesama muslim sebagai persaudaraan iman, dan bahkan cinta kepada non-muslim dalam konteks kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan bahwa cinta dalam Islam harus seimbang dan proporsional, tidak berlebihan sehingga melupakan Allah, dan tidak kurang sehingga melanggar hak-hak orang lain. Cinta yang sejati adalah cinta yang didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Fakta ke-51 yang menunjukkan keajaiban geologi Al-Quran adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai jenis mineral, batuan, logam, dan fenomena geologi dengan karakteristik yang sangat akurat sesuai dengan ilmu geologi modern. Misalnya Al-Quran menyebutkan tentang gunung-gunung yang bergerak seperti awan, yang sekarang dipahami sebagai pergerakan lempeng tektonik. Al-Quran juga menyebutkan tentang berbagai jenis batu seperti batu yang keras, batu yang dapat mengeluarkan air, dan batu yang dapat membelah sehingga keluarlah air, yang menggambarkan berbagai jenis batuan dengan sifat fisik yang berbeda. Informasi tentang pembentukan gunung, gempa bumi, gunung berapi, dan berbagai fenomena geologi lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran sangat sesuai dengan teori-teori geologi terkini. Fakta ke-52 yang sangat unik adalah surat Ar-Rahman memiliki ciri khas dengan pengulangan ayat Fabiai ala ai rabbikuma tukadizi yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan sebanyak 31 kali dalam surat tersebut. Ayat ini diulang setelah penyebutan berbagai nikmat Allah seperti penciptaan manusia dan jin, pengajaran Al-Quran, penciptaan alam semesta, dan berbagai kenikmatan surga.
Pengulangan ini berfungsi sebagai penegasan dan peringatan agar manusia dan jin tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Surat Ar-Rahman juga disebut sebagai Arusul Quran atau pengantin Al-Quran karena keindahan bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya sangat memukau dan menyentuh hati. Fakta ke-53 yang menunjukkan kemukjizatan fisika dalam Al-Quran adalah kitab suci ini mengandung informasi tentang struktur atom dan partikel subatomik yang baru ditemukan dan dipahami oleh fisika modern pada abad ke-20. Dalam surat Yunus ayat 61 disebutkan tentang zarah yang merupakan partikel terkecil yang tidak dapat terlihat, dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan amal perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasan. Kata zarah dalam bahasa Arab berasal dari kata zarah yang berarti menghamburkan atau menyebarkan, dan ini sangat sesuai dengan sifat atom yang dapat terpisah dan melepaskan energi. Al-Quran juga menyebutkan tentang kekuatan yang tersimpan dalam benda-benda kecil, yang sekarang dipahami sebagai energi nuklir yang tersimpan dalam inti atom. Fakta ke-54 yang menunjukkan pentingnya rasa syukur adalah kata syukur, syakara, syakirun, dan derivasinya disebutkan lebih dari 75 kali dalam Al-Quran dengan berbagai konteks yang menunjukkan bahwa syukur adalah sikap fundamental yang harus dimiliki setiap muslim. Syukur bukan hanya sekedar mengucapkan terima kasih, tetapi merupakan pengakuan total terhadap nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Syukur dengan hati berarti mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah, syukur dengan lisan berarti selalu memuji Allah, dan syukur dengan perbuatan berarti menggunakan nikmat Allah sesuai dengan yang diridainya. Al-Quran menjanjikan bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, sedangkan yang kufur nikmat akan mendapat azab yang pedih. Fakta ke-55 yang menunjukkan keajaiban entomologi Al-Quran adalah kitab suci ini mengandung informasi tentang berbagai jenis serangga dan perilakunya yang sangat akurat sesuai dengan penemuan entomologi modern. Misalnya dalam surat An-Nahl dijelaskan tentang lebah betina yang membuat madu dengan detail yang menakjubkan, termasuk cara lebah berkomunikasi, sistem navigasi mereka, dan proses pembuatan madu. Dalam surat An-Naml dijelaskan tentang semut yang dapat berkomunikasi dan memiliki sistem sosial yang terorganisir dengan baik. Al-Quran juga menyebutkan tentang belalang yang dapat terbang dalam kelompok besar, nyamuk yang meskipun kecil tetapi dapat menyampaikan pelajaran besar, dan laba-laba yang membuat sarang untuk perlindungan. Semua informasi ini sangat akurat secara ilmiah. Fakta ke-56 yang menunjukkan pentingnya berpikir adalah dalam Al-Quran terdapat lebih dari 17 kata yang memerintahkan untuk berpikir, merenung, memperhatikan, dan menggunakan akal seperti afalat yaqilun, afalat tatafakarun, afalat tadzakarun, dan lain-lain. Perintah untuk berpikir ini berkaitan dengan berbagai aspek seperti memikirkan penciptaan langit dan bumi, bergantian siang dan malam, penciptaan manusia, berbagai fenomena alam, dan tanda-tanda kebesaran Allah lainnya. Al-Quran sangat menghargai orang yang menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terhampar di alam semesta. Islam mendorong penggunaan akal yang seimbang dengan wahyu untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Fakta ke-57 yang sangat menakjubkan dalam bidang genetika adalah Al-Quran mengandung informasi tentang hereditas dan pewarisan sifat yang baru dipahami sepenuhnya oleh ilmu genetika modern. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia agar mereka merasa tentram, dan di antara mereka dijadikan mawaddah dan rahmah. Konsep berpasangan ini tidak hanya berlaku untuk manusia tetapi juga untuk semua makhluk hidup sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 36. Al-Quran juga menjelaskan tentang peran laki-laki dan perempuan dalam proses reproduksi, dan bagaimana sifat-sifat orang tua dapat diturunkan kepada anak-anak mereka. Informasi tentang DNA, kromosom, dan gen yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran sangat sesuai dengan penemuan biologi molekuler modern. Fakta ke-58 yang menunjukkan pentingnya taubat adalah kata taubat, ta'aba, ta'ibe, dan derivasinya disebutkan lebih dari 87 kali dalam Al-Quran dengan berbagai tingkatan dan kondisi taubat. Taubat bukan hanya sekedar menyesal dan meminta maaf, tetapi merupakan proses transformasi total yang meliputi penyesalan di hati, istighfar dengan lisan, meninggalkan dosa dengan perbuatan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Al-Quran mengajarkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah, tidak peduli sebesar apapun dosa yang telah dilakukan. Bahkan Allah sangat gembira ketika hambanya bertaubat, dan Dia akan mengubah kejelekan menjadi kebaikan bagi orang yang bertaubat dengan taubat nasuha atau taubat yang sesungguhnya. Fakta ke-59 yang menunjukkan keajaiban biologi kelautan adalah Al-Quran menyebutkan berbagai jenis ikan, makhluk laut, dan fenomena laut dengan karakteristik yang sangat akurat sesuai dengan penelitian biologi kelautan modern. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 40 dijelaskan tentang kegelapan di lautan dalam yang berlapis-lapis, dan ini sesuai dengan penemuan oseanografi modern bahwa cahaya matahari tidak dapat menembus laut pada kedalaman tertentu sehingga tercipta zona-zona kegelapan yang berlapis.
Al-Quran juga menyebutkan tentang dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur dalam surat Ar-Rahman, yang menggambarkan fenomena termoklin dan haloklin di laut. Berbagai jenis ikan dan makhluk laut yang disebutkan dalam Al-Quran juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan klasifikasi biologi modern. Fakta 60 yang sangat istimewa adalah surat Al-Mulk dijuluki sebagai Al-Waqiah dan Al-Ma'aniyah karena dapat melindungi pembacanya dari azab kubur dan menjadi penyelamat di akhirat. Surat ini terdiri dari 30 ayat yang mengandung refleksi mendalam tentang keagungan ciptaan Allah, kematian, kehidupan akhirat, dan pentingnya beriman di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa surat Al-Mulk akan berdebat membela orang yang mengamalkannya sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Isi surat Al-Mulk sangat menggugah kesadaran tentang kefanaan dunia dan keabadian akhirat, serta mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan bertakwa kepada Allah. Banyak ulama yang menganjurkan untuk membaca surat ini setiap malam sebelum tidur sebagai wirid dan perlindungan. Fakta 61 yang sangat menakjubkan dalam bidang fisika adalah Al-Quran mengandung konsep-konsep yang berkaitan dengan teori relativitas yang baru ditemukan oleh Einstein pada awal abad ke-20. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa malaikat dan ruh naik kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun, yang menggambarkan relativitas waktu yang berbeda di dimensi yang berbeda. Dalam surat As-Sajdah ayat 5 juga disebutkan bahwa Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Konsep ruang dan waktu yang dijelaskan dalam Al-Quran sangat sesuai dengan teori relativitas khusus dan umum yang menyatakan bahwa waktu bersifat relatif tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Fakta 62 yang menunjukkan pentingnya keikhlasan adalah kata ikhlas, akhlas, mukhlis, dan derivasinya disebutkan lebih dari 40 kali dalam Al-Quran dengan berbagai konteks yang menunjukkan bahwa keikhlasan adalah ruh dari semua amal ibadah. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah tanpa mengharapkan pujian, balasan, atau pengakuan dari manusia. Al-Quran mengajarkan bahwa amal sekecil apapun jika dilakukan dengan ikhlas akan mendapat pahala yang berlipat ganda, sedangkan amal sebesar apapun jika tidak ikhlas maka sia-sia belaka. Para ulama mengatakan bahwa ikhlas adalah hal yang paling sulit dicapai karena hati manusia cenderung ingin diakui dan dipuji oleh orang lain. Namun dengan latihan dan muhasabah yang terus-menerus, keikhlasan dapat diraih. Fakta 63 yang sangat menakjubkan dalam bidang botani adalah Al-Quran menyebutkan berbagai jenis tumbuhan beserta karakteristik unik dan manfaatnya dengan tingkat akurasi yang luar biasa sesuai dengan taksonomi botani modern. Misalnya pohon zaitun yang disebutkan sebagai pohon yang berkah mengandung senyawa leucantal yang memiliki sifat antiinflamasi seperti ibuprofen. Pohon tin atau ara yang disebutkan mengandung enzim vicin yang membantu pencernaan protein. Pohon kurma yang sering disebutkan memiliki sistem reproduksi jantan dan betina terpisah, sesuai dengan klasifikasi botani Phoenix dactylifera. Al-Quran juga menjelaskan proses fotosintesis dengan menyebutkan bahwa tumbuhan menghijaukan bumi dengan seizin Allah, menggambarkan proses pembentukan klorofil dan produksi oksigen. Fakta 64 yang menunjukkan keunggulan bahasa Arab adalah Al-Quran menggunakan sistem morfologi bahasa Arab yang sangat kaya dengan lebih dari 15 pola dasar pembentukan kata yang dapat menghasilkan ribuan variasi makna dari satu akar kata. Sistem ini memungkinkan Al-Quran mengungkapkan makna yang sangat dalam dan beragam dengan jumlah kata yang relatif sedikit. Misalnya dari akar kata KTB dapat dibentuk kata-kata ba, menulis, kitab, buku, katib, penulis, maktab, tempat menulis, maktub, yang tertulis, dan puluhan variasi lainnya. Kemampuan bahasa Arab dalam mengekspresikan makna abstrak dan konkret secara bersamaan membuat Al-Quran dapat dipahami di berbagai tingkat pemahaman sekaligus mempertahankan keindahan sastranya. Fakta 65 yang sangat istimewa adalah dalam Al-Quran terdapat ayat yang disebut ayat sakinah atau ayat ketenangan yang jika dibaca dapat memberikan ketenangan jiwa dan mengurangi stres serta kecemasan. Beberapa ayat sakinah yang terkenal antara lain ayat Kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Penelitian neuroscience modern menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dapat mempengaruhi gelombang otak dan mengaktifkan neurotransmitter yang memberikan efek relaksasi dan kebahagiaan. Frekuensi suara dalam bacaan Al-Quran juga terbukti dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi hormon stres, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Fakta 66 yang menunjukkan keajaiban sejarah dalam Al-Quran adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai peradaban kuno dan artefak sejarah yang kebenarannya baru dapat diverifikasi melalui penelitian arkeologi modern. Misalnya kisah Fir'aun yang tenggelam di laut beserta tentaranya telah dibuktikan dengan ditemukannya mumi Fir'aun yang menunjukkan tanda-tanda tenggelam. Kisah kaum Ed yang membangun kota Iram dengan tiang-tiang tinggi telah dikuatkan dengan penemuan reruntuhan kota kuno di gurun Arab. Kisah kaum Samud yang memahat rumah dari gunung batu telah ditemukan jejaknya di daerah Hijr yang sekarang disebut Madain Saleh. Semua bukti arkeologi ini memperkuat kebenaran Al-Quran sebagai kitab sejarah yang akurat.
Fakta 67 yang sangat menarik adalah Al-Quran mengandung sistem kronologi atau tatanan waktu yang sangat presisi dalam menceritakan berbagai peristiwa sejarah. Meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit, urutan peristiwa dalam Al-Quran selalu akurat secara historis. Misalnya kisah para nabi disebutkan sesuai dengan urutan kronologi sejarah, dari Nabi Adam sebagai manusia pertama hingga Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Demikian juga peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Nabi Muhammad disebutkan sesuai dengan urutan turunnya wahyu dan konteks sejarah yang melatar belakanginya. Akurasi kronologis ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah yang Maha mengetahui seluruh sejarah manusia. Fakta 68 yang menunjukkan kemukjizatan psikologi adalah Al-Quran mengandung metode terapi jiwa dan penyembuhan mental yang sangat efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip psikologi modern. Misalnya konsep tawakal untuk mengatasi kecemasan, sabar untuk mengatasi depresi, syukur untuk meningkatkan kebahagiaan, istighfar untuk mengatasi rasa bersalah, dan zikir untuk mencapai ketenangan jiwa. Al-Quran juga mengajarkan teknik relaksasi melalui sholat yang melibatkan gerakan fisik, konsentrasi mental, dan spiritual. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menjalani terapi dengan pendekatan spiritual berbasis Al-Quran memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi dibandingkan terapi konvensional. Fakta 69 yang sangat menakjubkan adalah Al-Quran mengandung informasi tentang komunikasi hewan yang baru dipahami dan diteliti oleh etologi modern. Dalam surat An-Naml dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa semut dan burung, yang menggambarkan kenyataan bahwa hewan memiliki sistem komunikasi yang kompleks. Penelitian modern menemukan bahwa semut berkomunikasi melalui feromon, lebah melalui tarian, lumba-lumba melalui gelombang ultrasonik, dan berbagai hewan lainnya memiliki bahasa mereka masing-masing. Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua makhluk di langit dan bumi bertasbih memuji Allah, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk komunikasi universal yang menghubungkan seluruh alam semesta. Fakta 70 yang menunjukkan pentingnya persatuan adalah Al-Quran menggunakan kata ganti, kami, ketika berbicara tentang umat Islam sebagai satu kesatuan, dan menekankan konsep umatan wahidah atau satu umat. Meskipun umat Islam tersebar di seluruh dunia dengan berbagai suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda, Al-Quran mengajarkan bahwa mereka adalah satu keluarga besar yang terikat oleh akidah dan syariat yang sama. Konsep persatuan ini diwujudkan dalam berbagai ibadah seperti sholat yang dilakukan menghadap satu kiblat, haji yang mempertemukan jutaan muslim dari seluruh dunia, dan zakat yang menjadi jembatan solidaritas ekonomi antar umat Islam. Al-Quran juga melarang perpecahan dan permusuhan antar muslim serta memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Fakta 71 yang sangat menakjubkan dalam bidang ekologi adalah Al-Quran mengandung prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang sangat relevan dengan krisis lingkungan global saat ini. Al-Quran mengajarkan konsep mizan atau keseimbangan alam yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep tauhid dalam Islam juga mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki fungsi dan tujuan dalam sistem penciptaan Allah, sehingga manusia tidak boleh merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Al-Quran juga melarang pemborosan dan berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan konsep Islamic ekologi atau ekologi Islam yang semakin banyak diadopsi dalam gerakan pelestarian lingkungan modern. Fakta 72 yang menunjukkan keajaiban linguistik adalah Al-Quran menggunakan berbagai tingkat bahasa dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Anak-anak dapat memahami kisah-kisah dalam Al-Quran dengan mudah, sementara para ulama dan cendekiawan dapat menggali makna filosofis dan ilmiah yang sangat mendalam dari ayat yang sama. Fenomena ini disebut sebagai ijaz bayan atau kemukjizatan penyampaian yang memungkinkan satu ayat memiliki berbagai tingkat makna sesuai dengan kapasitas pemahaman pembacanya. Keindahan ini hanya dapat dicapai melalui penggunaan bahasa Arab yang sangat kaya dan sistem penyampaian yang sempurna dari Allah yang Maha Pandai. Fakta 73 yang sangat istimewa adalah Al-Quran mengandung doa-doa yang lengkap untuk segala situasi kehidupan manusia mulai dari lahir hingga mati. Ada doa untuk bayi yang baru lahir, doa untuk anak-anak agar menjadi saleh, doa untuk mendapatkan jodoh yang baik, doa untuk keharmonisan rumah tangga, doa untuk kemudahan rezeki, doa untuk kesehatan, doa untuk perjalanan, doa ketika sakit, doa untuk orang tua yang sudah meninggal, dan bahkan doa untuk menghadapi kematian. Doa-doa dalam Al-Quran sangat komprehensif dan mencakup kebutuhan jasmani, rohani, duniawi, dan ukhrawi. Para ulama mengatakan bahwa doa dalam Al-Quran adalah doa yang paling mustajab karena langsung diajarkan oleh Allah dan telah dicoba oleh para nabi dan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Fakta 74 yang menunjukkan kemukjizatan matematika lanjutan adalah Al-Quran mengandung pola-pola numerik yang sangat kompleks dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Misalnya jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114 yang merupakan hasil perkalian 19x6,
dan angka 19 memiliki signifikansi khusus karena disebutkan dalam surat Al-Mudatsir sebagai jumlah malaikat penjaga neraka. Peneliti menemukan bahwa jika huruf-huruf dalam basmalah dihitung, kata Allah disebutkan 2698 kali ditambah 1 kali dalam basmalah surat At-Taubah yang hilang menjadi 2699, dan angka ini habis dibagi 19. Pola matematika semacam ini ditemukan dalam berbagai aspek Al-Quran dan menunjukkan desain yang sangat terencana dan presisi. Fakta 75 yang menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap teknologi adalah kitab suci ini menyebutkan berbagai alat dan teknologi yang digunakan manusia sepanjang sejarah dengan apresiasi positif selama digunakan untuk kebaikan. Misalnya kapal yang disebutkan sebagai ayat Allah yang memungkinkan manusia menjelajahi lautan, besi yang diturunkan Allah untuk membuat berbagai alat, api yang dapat dimanfaatkan untuk memasak dan menghangatkan badan, serta berbagai teknologi lainnya. Al-Quran tidak pernah menentang perkembangan teknologi, bahkan mendorong manusia untuk terus berinovasi dan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat. Yang penting adalah teknologi tersebut digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak untuk merusak atau merugikan manusia dan lingkungan. Fakta 76 yang sangat menakjubkan adalah Al-Quran mengandung sistem pedagogi atau metode pendidikan yang sangat efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan modern. Al-Quran menggunakan berbagai metode seperti storytelling untuk menyampaikan nilai-nilai moral, perumpamaan untuk menjelaskan konsep abstrak, dialog untuk melatih kemampuan berpikir kritis, dan repetisi untuk memperkuat ingatan. Sistem gradual atau bertahap dalam penyampaian hukum-hukum Islam juga menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang psikologi belajar manusia. Metode tanya-jawab yang sering digunakan dalam Al-Quran terbukti sangat efektif untuk merangsang curiosity dan active learning. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik juga menjadi ciri khas pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran. Fakta 77 yang menunjukkan keajaiban sosiologi adalah Al-Quran mengandung blueprint atau cetak biru untuk membangun masyarakat yang ideal dengan sistem sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan, keadilan dalam penegakan hukum, tolong-menolong dalam kebaikan, menghormati hak-hak minoritas, dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat telah terbukti mampu menciptakan peradaban yang maju. Sistem sosial yang diatur dalam Al-Quran sangat fleksibel dan dapat diadaptasi dengan berbagai konteks zaman dan tempat, namun tetap mempertahankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran. Penelitian sosiologi modern menunjukkan bahwa masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Al-Quran memiliki tingkat kejahatan yang rendah dan kohesi sosial yang tinggi. Fakta 78 yang sangat istimewa adalah Al-Quran mengandung sistem ekonomi yang komprehensif dan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran seperti larangan riba, kewajiban zakat, anjuran sedekah, transparansi dalam transaksi, dan pelarangan penimbunan harta terbukti mampu mencegah krisis ekonomi dan kesenjangan sosial. Sistem bagi hasil dalam investasi yang diajarkan Al-Quran lebih adil dibandingkan sistem bunga karena semua pihak berbagi risiko dan keuntungan. Konsep harta sebagai amanah Allah juga mengajarkan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kekayaan. Ekonomi Islam yang berbasis Al-Quran terbukti lebih stabil dan berkelanjutan karena tidak mengejar keuntungan jangka pendek yang dapat merugikan jangka panjang. Fakta 79 yang menunjukkan kemukjizatan futurologi adalah Al-Quran mengandung banyak prediksi tentang perkembangan zaman yang akan datang dengan tingkat akurasi yang menakjubkan. Misalnya prediksi tentang kemajuan teknologi komunikasi yang digambarkan dengan kemampuan menyampaikan berita dengan cepat ke seluruh dunia, prediksi tentang transportasi yang sangat cepat yang digambarkan dengan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan prediksi tentang penyebaran informasi yang masif di akhir zaman. Al-Quran juga memprediksi tentang perubahan sosial seperti meningkatnya angka perceraian, anak yang durhaka kepada orang tua, pemimpin yang zalim, dan berbagai fenomena sosial lainnya yang sekarang dapat kita saksikan. Kemampuan prediktif Al-Quran ini menunjukkan bahwa kitab suci ini benar-benar berasal dari Allah yang Maha mengetahui masa lalu, sekarang, dan akan datang. Fakta 80 yang sangat menakjubkan adalah Al-Quran mengandung terapi musik atau sound terapi melalui sistem tajwid dan nagham atau lagu dalam pembacaannya. Aturan-aturan tajwid yang mengatur cara pengucapan huruf, panjang pendek bacaan, dan intonasi suara ternyata memiliki efek terapeutik yang luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi-frekuensi tertentu dalam bacaan Al-Quran dapat merangsang produksi endorfin yang memberikan perasaan bahagia dan tenang. Sistem makam atau irama dalam qiraah Al-Quran juga terbukti dapat mempengaruhi gelombang otak dan memberikan efek healing yang mendalam. Banyak kasus penyembuhan penyakit fisik dan mental melalui ruqyah atau terapi Al-Quran yang dilakukan dengan bacaan yang benar dan penuh penghayatan. Fakta 81 yang menunjukkan keuniversalan Al-Quran adalah kitab suci ini relevan dan dapat diterapkan di semua tempat, zaman, dan kondisi tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilainya. Meskipun diturunkan di Arab pada abad ke-7,
Al-Quran mengandung prinsip-prinsip universal yang dapat diadaptasi dengan berbagai budaya dan peradaban. Fleksibilitas hukum-hukum Al-Quran memungkinkan adanya ijtihad atau interpretasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah substansi ajaran. Konsep-konsep seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai universal yang dibutuhkan manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Inilah yang membuat Al-Quran tetap fresh dan relevan hingga akhir zaman sebagaimana yang dijanjikan Allah. Fakta 82 yang sangat istimewa adalah Al-Quran mengandung sistem manajemen yang sangat efektif untuk mengatur berbagai aspek kehidupan baik personal maupun organisasi. Prinsip-prinsip seperti perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, evaluasi yang berkelanjutan, dan perbaikan yang terus-menerus dapat ditemukan dalam berbagai kisah dan ajaran Al-Quran. Misalnya kisah Nabi Yusuf dalam mengelola krisis ekonomi Mesir menunjukkan kemampuan manajemen strategis yang luar biasa. Konsep amanah dalam Islam mengajarkan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Sistem musyawarah mengajarkan tentang pentingnya partisipasi dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip manajemen Islami yang bersumber dari Al-Quran terbukti sangat efektif dan banyak diadopsi dalam berbagai organisasi modern. Fakta 83 yang menunjukkan kemukjizatan kriminologi adalah Al-Quran mengandung sistem pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku kriminal yang sangat advance dan humanis. Al-Quran tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga fokus pada pencegahan melalui pendidikan akhlak, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan sistem sosial. Konsep taubat dalam Islam memberikan kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri. Sistem diat atau denda dalam hukum Qisyas memberikan alternatif selain hukuman mati yang memungkinkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Hukum-hukum pidana dalam Al-Quran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti niat, kondisi psikologis, dan situasi sosial ekonomi pelaku. Pendekatan restorative justice dalam Al-Quran terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dibandingkan sistem punishment yang semata-mata bersifat retributif. Fakta 84 yang sangat menakjubkan adalah Al-Quran mengandung konsep multiverse atau alam semesta yang berlapis-lapis sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Konsep ini sangat sesuai dengan teori fisika kuantum modern tentang kemungkinan adanya dimensi-dimensi paralel dan alam semesta alternatif. Al-Quran juga menyebutkan tentang makhluk-makhluk yang hidup di langit-langit yang berbeda, yang dapat diinterpretasikan sebagai kehidupan di planet-planet lain atau dimensi-dimensi yang berbeda. Konsep perjalanan ruang dan waktu dalam kisah Isra Mi'raj juga menggambarkan kemungkinan adanya portal atau wormhole yang menghubungkan berbagai titik dalam ruang waktu. Semua konsep ini jauh melampaui pemahaman manusia pada masa turunnya Al-Quran dan baru mulai dipahami melalui perkembangan fisika teoretis modern. Fakta 85 yang menunjukkan pentingnya kesehatan mental adalah Al-Quran mengandung banyak ayat yang berkaitan dengan psychological well-being seperti mengelola emosi, mengatasi stres, membangun self-esteem yang sehat, dan mencapai inner PHC. Konsep tawakal mengajarkan cara mengatasi anxiety dengan menyerahkan hasil akhir kepada Allah sambil tetap berusaha maksimal. Konsep qanaah mengajarkan cara mencapai kepuasan hidup dengan mensyukuri apa yang dimiliki. Konsep sabar mengajarkan resiliensi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Al-Quran juga mengajarkan pentingnya social support melalui ukhuwah Islamiyah dan silaturahim. Pendekatan holistik Al-Quran yang mengintegrasikan aspek spiritual, mental, dan fisik terbukti sangat efektif dalam menjaga kesehatan mental dan mencegah berbagai gangguan psikologis. Fakta 86 yang sangat istimewa adalah Al-Quran mengandung sistem early warning atau peringatan dini tentang berbagai bahaya dan ancaman yang dapat mengancam kehidupan manusia. Peringatan tentang bahaya kemunafikan, peringatan tentang fitnah di akhir zaman, peringatan tentang kemudaratan riba, peringatan tentang bahaya perpecahan umat, dan berbagai peringatan lainnya bertujuan untuk melindungi manusia dari kerugian dunia dan akhirat. Sistem peringatan dalam Al-Quran bersifat preventif dan konstruktif, bukan hanya memberitahu bahayanya tetapi juga memberikan solusi dan alternatif yang lebih baik. Akurasi dari berbagai peringatan dalam Al-Quran yang terbukti sepanjang sejarah menunjukkan bahwa kitab suci ini benar-benar berfungsi sebagai guidance sistem yang sempurna bagi kehidupan manusia. Fakta 87 yang menunjukkan kemukjizatan hukum internasional adalah Al-Quran mengandung prinsip-prinsip diplomatic relations dan international law yang sangat advance dan masih relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip seperti menghormati kedaulatan negara lain, menepati perjanjian internasional, melindungi diplomat dan utusan, mengatur tata cara peperangan yang humanis, dan menjaga hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata merupakan fondasi dari hukum internasional modern. Al-Quran juga mengajarkan prinsip non-agresion dan defensive war yang hanya membolehkan perang untuk membela diri atau melindungi yang tertindas. Konsep umatan wasathan atau umat yang moderat mengajarkan peran Islam sebagai mediator dan pacemaker dalam konflik internasional.
Banyak prinsip dalam piagam PBB dan Konvensi Geneva yang sebenarnya telah diajarkan dalam Al-Quran berabad-abad sebelumnya. Fakta 88 yang sangat menakjubkan adalah Al-Quran mengandung informasi tentang cognitive science dan cara kerja otak manusia yang sangat akurat. Al-Quran menyebutkan berbagai fungsi otak seperti memory, reasoning, emotion, dan decision making dengan terminologi yang sangat tepat. Konsep hati sebagai pusat pengambilan keputusan dalam Al-Quran sebenarnya merujuk pada prefrontal cortex yang memang berfungsi sebagai executive center otak. Al-Quran juga menjelaskan tentang proses learning dan how memories are formed and retrieved. Konsep ghaflah atau lalai dalam Al-Quran menggambarkan kondisi di mana conscious mind tidak fokus. Sementara konsep zikir menggambarkan state of mindfulness yang terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental dan kognitif. Fakta 89 yang menunjukkan keajaiban antropologi adalah Al-Quran mengandung informasi tentang evolusi budaya manusia dan tahapan-tahapan perkembangan peradaban yang sangat akurat. Al-Quran menceritakan bagaimana manusia berkembang dari kehidupan nomaden menjadi bercocok tanam, dari masyarakat tribal menjadi masyarakat urban, dari sistem barter menjadi sistem monetari. Kisah-kisah para nabi menggambarkan berbagai tingkat peradaban mulai dari yang sederhana hingga yang sangat maju seperti peradaban Nabi Sulaiman dengan teknologi yang menakjubkan. Al-Quran juga menjelaskan tentang cultural diversity dan bagaimana Allah menciptakan manusia berbagai suku dan bangsa untuk saling mengenal. Anthropological insights dalam Al-Quran menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam tentang human nature dan social dynamics. Fakta 90 yang sangat istimewa adalah Al-Quran mengandung sistem quality control atau jaminan kualitas yang memastikan kemurnian dan keaslian teks dari generasi ke generasi. Sistem hafalan yang dilakukan jutaan hufadz di seluruh dunia berfungsi sebagai living backup yang memastikan tidak ada satu huruf pun yang berubah. Sistem sanad atau rantai periwayatan yang sangat ketat memastikan setiap bacaan dapat ditracet back hingga ke Nabi Muhammad SAW. Sistem qiraah atau variasi bacaan yang diakui juga memiliki validasi yang sangat ketat melalui riwayat yang sahih. Sistem penulisan mushaf dengan aturan Rasm Utsmani yang baku memastikan konsistensi visual di seluruh dunia. Semua sistem ini bekerja secara sinergis menciptakan quality assurance yang tidak ada bandingannya dalam sejarah preservasi teks kuno manapun. Fakta 91 yang menunjukkan kemukjizatan sistem informasi adalah Al-Quran mengandung metadata dan indexing system yang memungkinkan pencarian dan cross-referencing yang sangat efisien. Sistem pembagian surat, ayat, juz, his, dan berbagai sistem klasifikasi lainnya memudahkan navigasi dan referensi. Sistem topics dan temes yang saling berkaitan memungkinkan studi yang komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan. Adanya ayat-ayat yang saling menjelaskan, tafsir Al-Quran by Al-Quran, menunjukkan internal konsistensi dan self-explanatory nature of the text. Sistem nasih mansukh menunjukkan evolutionary nature of Islamic law yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi. Kecanggihan sistem informasi dalam Al-Quran ini baru dapat diapresiasi sepenuhnya di era digital saat ini di mana information management menjadi sangat penting. Fakta 92 yang sangat menakjubkan adalah Al-Quran mengandung konsep artificial intelligence dan machine learning dalam deskripsi tentang malaikat dan sistem kerja alam semesta. Malaikat digambarkan sebagai entities yang menjalankan program-program Allah dengan presisi tinggi tanpa ada kemungkinan error atau deviation. Sistem alam semesta yang berjalan dengan hukum-hukum fisika yang presisi menggambarkan automated systems yang running perfectly. Konsep Lauhul Mahfudz dapat dianalogikan sebagai ultimate database yang menyimpan seluruh informasi tentang penciptaan. Angels sebagai messengers dapat dianalogikan sebagai communication protocols yang memastikan information transfer yang akurat. Meskipun analogi ini bersifat metaforikal, namun menunjukkan bahwa Al-Quran sudah memperkenalkan konsep-konsep yang baru dipahami manusia di era technological advancement saat ini. Fakta 93 yang menunjukkan keajaiban teologi adalah Al-Quran mengandung sintesis yang sempurna antara transcendence dan immanence Allah yang menyelesaikan berbagai paradoks filosofis tentang konsep ketuhanan. Allah digambarkan sebagai yang maha tinggi dan maha agung, transcendent, namun juga lebih dekat dari urat leher manusia, immanent. Allah maha kuasa namun juga maha pengasih, maha adil namun juga maha pengampun, maha perkasa namun juga maha sabar. Balance yang sempurna antara sifat-sifat yang tampak bertentangan ini menunjukkan kesempurnaan konsep ketuhanan dalam Islam yang tidak dapat dicapai oleh philosophical reasoning semata. Teologi Al-Quran memberikan pemahaman yang utuh tentang Allah tanpa jatuh ke dalam antropomorfis atau extreme abstraction. Fakta 94 yang sangat istimewa adalah Al-Quran mengandung sistem reward dan punishment yang sangat sophisticated dan proporsional dengan berbagai tingkatan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Konsep surga berlapis-lapis dengan berbagai tingkatan kenikmatan sesuai dengan level ketakwaan menunjukkan divine justice system yang sangat fair dan motivating. Demikian juga neraka dengan berbagai tingkatan azab sesuai dengan berat ringannya dosa.
Sistem intercession atau syafaat memberikan hope bagi orang-orang yang berbuat dosa namun masih beriman. Konsep ampunan Allah yang tidak terbatas memberikan kesempatan untuk tobat hingga detik terakhir kehidupan. Balance antara hope dan fear dalam sistem reward punishment Al-Quran terbukti sangat efektif dalam motivating human behavior toward righteousness. Fakta 95 yang menunjukkan kemukjizatan eskatologi adalah Al-Quran mengandung deskripsi yang sangat detail tentang end times dan afterlife yang mencakup fisikal, psychological, dan spiritual dimensions. Deskripsi tentang kehancuran alam semesta, kebangkitan manusia, pengadilan Allah, surga dan neraka digambarkan dengan vivid imagery yang dapat dipahami namun tetap misterius. Konsep time relativity di akhirat di mana satu hari seperti 1000 tahun menunjukkan different dimensional experience. Psychological state seperti regret, happiness, fear, dan joy digambarkan dengan sangat realistis. Physical descriptions tentang resurrection bodies, sensory experiences di surga dan neraka menunjukkan understanding yang mendalam tentang human nature dan desires. Eskatologi Al-Quran memberikan ultimate meaning dan purpose bagi kehidupan dunia. Fakta 96 yang sangat menakjubkan adalah Al-Quran mengandung sistem ethics atau akhlak yang komprehensif dan universal yang dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan dan semua konteks budaya. Akhlak kepada Allah melalui ibadah dan ketaatan, akhlak kepada sesama manusia melalui keadilan dan kasih sayang, akhlak kepada diri sendiri melalui self-discipline dan self-development, akhlak kepada lingkungan melalui conservation dan sustainability, dan akhlak dalam berbagai profesi dan aktivitas kehidupan. Ethical framework Al-Quran bersifat absolute dalam prinsip namun fleksibel dalam application, memberikan guidance yang clear namun tetap adaptable dengan perkembangan zaman. Character building melalui akhlak Al-Quran terbukti mampu menghasilkan personality yang balanced, mature, dan contributive to society. Fakta 97 yang menunjukkan keajaiban hermeneutika adalah Al-Quran mengandung multiple layers of meaning yang memungkinkan interpretasi yang kaya namun tetap dalam koridor yang benar. Ada makna literal, zahir, makna dalam, batin, makna kontekstual, sabab nuzul, makna universal, maqasid, dan berbagai tingkat pemahaman lainnya. Sistem tafsir yang berkembang sepanjang sejarah Islam menunjukkan richness dan depth dari teks Al-Quran yang tidak pernah exhausted. Hermeneutical principles seperti nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, amhas, mutlak muqayyad memberikan tools untuk understanding yang accurate dan komprehensif. Dynamic nature of Quranic interpretation memungkinkan continued relevance tanpa mengubah original meaning, sebuah balance yang sangat sulit dicapai dalam teks lain. Fakta 98 yang sangat istimewa adalah Al-Quran mengandung sistem inspirasi dan motivasi yang dapat membangkitkan human potential dalam berbagai bidang kehidupan. Kisah-kisah heroik para nabi dan orang-orang saleh memberikan role models yang inspiring. Promises tentang pahala dan kenikmatan surga memberikan ultimate motivation untuk berbuat baik. Descriptions tentang keagungan Allah dan keindahan ciptaannya membangkitkan sense of wonder dan curiosity. Ajakan untuk berjuang dan berkorban demi kebenaran membangkitkan courage dan determination. Konsep Khalifah fi al-Ard memberikan sense of purpose dan responsibility. Motivational power of Al-Quran telah terbukti mampu mengubah individu dan masyarakat dari kondisi yang sangat terpuruk menjadi peradaban yang gemilang. Fakta 99 yang menunjukkan kesempurnaan struktur adalah Al-Quran memiliki organizational system yang sangat perfect dengan opening, Al-Fatihah, closing, Al-Falaq dan An-Nas, central themes, transitional passages, dan interconnected topics yang membentuk unified whole. Meskipun diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda, namun ketika disusun dalam mushaf, Al-Quran membentuk koheren strukture yang menakjubkan. Progressive reflation dari Makkah ke Madinah menunjukkan pedagogical approach yang sangat sophisticated. Balance antara various genres seperti narative, law, teologi, ethics, eskatologi menunjukkan completeness sebagai guide for humanity. Struktural perfection Al-Quran ini tidak mungkin dicapai melalui human planning, melainkan menunjukkan divine design yang sempurna. Fakta 100 yang paling menakjubkan dan menjadi puncak dari semua keajaiban Al-Quran adalah bahwa kitab suci ini akan tetap relevan, fresh, dan memberikan guidance hingga akhir zaman sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Tidak peduli seberapa maju peradaban manusia, seberapa berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, Al-Quran akan selalu memiliki jawaban dan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi umat manusia. Setiap generasi akan menemukan aspek-aspek baru dari Al-Quran yang sesuai dengan tantangan zamannya. Timelessness dan universality Al-Quran inilah yang membuatnya menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan bukti paling nyata bahwa beliau adalah utusan Allah yang terakhir. Semoga dengan mengetahui 100 fakta menakjubkan ini, kita semakin bertambah cinta, kagum, dan komitmen untuk mempelajari, mengamalkan,
dan menyebarkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah 100 fakta mengagumkan tentang Al-Quran yang telah kita bahas bersama. Setiap fakta yang kita pelajari hari ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Semoga pengetahuan yang telah kita peroleh ini dapat meningkatkan keimanan kita, memperkuat cinta kita kepada kitab suci Al-Quran, dan mendorong kita untuk terus mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan konten-konten Islami bermanfaat lainnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.